Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Konita dari tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada di Desa Pangkalan. Nah, berbeda dari video sebelumnya, kalau di video sebelumnya saya telah mengumpulkan tugas mengenai dari potensi dan masalah. Namun pada video kali ini saya akan memperjelaskan lagi permasalahan yang ada di desa tersebut dan solusi apa yang akan saya sampaikan. Kedua itu dari sisi lingkungan, tapi yang lebih mendalam itu saya akan lebih membahas tentang permasalahan yang ada di lingkungannya. Itu di lingkungan itu adalah banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan banyak sampah yang menumpuk atau belum dikelola. Jadi masyarakat tuh hanya menumpukan sampah di suatu daerah, di suatu tempat, kemudian hanya bisa membakar saja, belum bisa dikelola seperti itu. Kemudian di desa Pangkalan itu ada yang namanya bak sampah. Jadi bak sampah itu suatu tempat untuk menumpukan sampah, kemudian dihilangkannya dengan cara dibakar. Intinya permasalahannya itu adalah masih banyak masyarakat yang belum bisa mengolah sampah dan belum ada fasilitas yang mendukung dari pemerintah sendiri seperti mesin ataupun pendukung lainnya seperti bimbingan khusus untuk membuat suatu kerajinan dari sampah non organik. Jadi karena permasalahannya adalah masyarakat belum bisa mengolah sampah, maka ide saya untuk desa Pangkalan adalah menjadikan bak sampah itu terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan non-organik. Kemudian menjadikan kedua sampah itu menjadi satu yang lebih bermanfaat. Seperti misalnya sampah non-organik bisa dijadikan sebagai kerajinan, seperti berikut ini. Mengenai cara membuatnya sendiri, saya pribadi menyarankan kepada khususnya masyarakat desa Pangkalan itu untuk searching atau mencari di internet. Misalnya mencari di blog atau misalnya di YouTube. Seperti yang di slide tadi itu ada tas yang terbuat dari bungkus kopi. Nah, bungkus kopi itu adalah kan itu tuh sampah non organik. Maka masyarakat itu setelah melihat dari YouTube mungkin atau dari blogger itu bisa membuatnya dan bisa mempraktekannya sehingga menjadikan suatu nilai yang berharga. Kerajinan dari bahan organik bukanlah suatu hal yang membuang-buang waktu pada seseorang, tapi itu akan membuat seseorang menjadi kreatif dan hasil dari kerajinannya tersebut bisa untuk dijual sehingga menjadikan uang dan pendapat sehingga perekonomian itu bisa meningkat gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sampah organik. Nah, menurut saya dari sampah organik ini kita bisa mengolah dan menjadikannya pupuk atau makanan ikan. Namun untuk membuat pupuk dan makanan ikan itu harus ada yang namanya mesin untuk bisa membuat tersebut. Nah, maka langkah pertama yang bisa bertindak itu adalah dari pihak pemerintah sendiri. Jika pemerintah sudah memfasilitasi adanya mesin untuk bisa mengolah dari sampah organik ke ke pupuk atau makanan ikan atau olahan lainnya, maka baru masyarakatlah yang harus bertindak. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya di sini akan membahas tentang permasalahan dari desa dan dilihat dari dua sudut. Yang pertama dari lingkungan dan dari warga. Tadi saya telah bahas dari segi lingkungan, dan yang kedua sekarang saya akan bahas dari permasalahan warga. Nah, di desa Pangkalan itu ada suatu permasalahan yang saya tahu. Yang pertama itu adalah banyak masyarakat yang menuntut untuk mendapatkan sertifikat dari program PTSL. PTSL adalah singkatan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kemudian permasalahan yang kedua adalah masyarakat itu mengajukan kepada kepala desa untuk memiliki mobil siaga desa. Mobil siaga desa itu tujuannya untuk misalnya mengantarkan orang yang sakit bagi yang tidak mampu atau tidak memiliki mobil di desa Pangkalan tersebut. Yang intinya fungsinya itu untuk siaga dalam segala keadaan. Atau solusi saya dari kedua permasalahan warga tersebut itu yang pertama dari permasalahan yang PTSL. Nah, kalau yang PTSL itu kan itu adalah program pemerintahan pusat, maka solusinya adalah masyarakat harus bisa memohon kepada pemerintahan pusat supaya pemerintah pusat itu memperhatikan program PTSL tersebut. Solusi yang kedua mengenai dari mobil siaga desa. Kalau permasalahannya kan ingin adanya mobil siaga desa, banyak masyarakat yang menginginkan itu karena mungkin di desa tersebut itu banyak yang kurang mampu atau ingin merasakan seperti desa-desa yang lain, bahwa kalau misalnya kita ada permasalahan seperti sakit atau lain sebagainya itu bisa ditolong dari desa. Nah, pertama yang harus bertindak itu adalah kepala desa. Kepala desa harus meminta permohonan kepada pemerintahan pusat untuk difasilitasinya mobil siaga desa.
Nah, dan di Desa Pangkalan ini, setahu saya, setelah saya wawancara dengan kepala desanya sendiri, Bapak Ajat Sudrajat, itu beliau menyampaikan bahwa beliau itu sudah meminta permohonan kepada pemerintah pusat untuk diadakannya mobil siaga desa di tahun 2021, namun belum di ACC. Itu saja pemaparan dari saya mengenai dari analisis permasalahan dan ide saya untuk Desa Pangkalan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.